tugas demonstrasi konstekstual. Penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk membuat prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri, sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya, Debi Sandra, calon guru penggerak Angkatan 11, tahun 2024. Saat ini saya bertugas sebagai guru produktif program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan untuk mata pelajaran konstruksi dan utilitas bangunan gedung, sekaligus merangkap sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Upaya menerapkan pendekatan inquiry apresiatif kita dapat merancang prakarsa perubahan dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Fungsi merancang prakarsa perubahan itu sendiri ialah mulai melakukan perubahan pada diri sendiri, sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Fokus dari rencana visi saya sendiri adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya murid yang berbudi pekerti luhur, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan berdaya saing dalam lingkungan merdeka belajar. Kemudian keterkaitan prakarsa perubahan saya dengan visi yaitu perubahan pada diri untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Adapun prakarsa perubahan yang saya munculkan adalah mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif murid. Dengan makna pembelajaran kreatif dan inovatif, yaitu menciptakan suasana di mana murid belajar dengan metode baru, secara teratur, mempertanyakan dan memikirkan ide-ide baru secara mandiri, menggunakan teknologi secara efektif, dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang beragam. Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan menarik minat belajar murid untuk terlibat secara aktif dan memusatkan perhatiannya secara penuh saat belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya atau berpikir reflektif terhadap permasalahan. Keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan kemampuan individu untuk mencari cara, strategi, ide, atau gagasan baru yang digunakan dalam membantu proses pemecahan masalah. Adapun tahapan bagja yang sudah saya buat. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif murid? Tindakan atau penyelidikan. Mengajak rekan sesama guru untuk bertukar pikiran tentang pentingnya menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan di kelas. Berdiskusi dengan rekan sesama guru tentang inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif murid. Mencari informasi dan referensi tentang pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif murid. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan: siapa di antara rekan sesama guru di sekolah yang telah berhasil menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Pembelajaran apa yang pernah diterapkan yang meningkatkan berpikir kritis dan kreatif murid? Aktivitas apa yang dilakukan yang menunjukkan antusiasme murid dalam belajar? Keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh guru dan murid, serta sarana prasarana di sekolah yang dapat mendukung pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan berjalan melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Mencari informasi tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif melalui kajian literatur, wawancara, dan sebagainya.
Bersama murid mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi hal-hal positif yang pernah dialami yang menunjukkan antusiasme mereka dalam belajar. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang keterampilan yang sudah dimiliki guru dan murid, serta sarana-prasarana pendukung yang ada di sekolah. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaan: apa kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Apa hal-hal baru yang dapat dilakukan murid setelah memiliki keterampilan berpikir kritis dan kreatif? Apa hal-hal dan sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, tindakan atau penyelidikan? Membuat daftar kebiasaan, keterampilan, dan pengalaman baru yang menunjang pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Menggali pendapat dan harapan murid tentang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, membuat daftar kompetensi atau keahlian baru yang akan dikuasai murid terkait keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Membuat daftar rencana-rencana yang akan dibuat dan dilakukan, kemudian dipajang di kelas, meja kerja dan jurnal harian. Keempat, jabarkan rencana di Sigar. Pertanyaan: apa langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan? Apa indikator keberhasilan atau kemajuan peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif murid? Tindakan atau penyelidikan. Menerapkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar murid, misalnya melakukan tes gaya belajar, tes bakat dan minta, menerapkan model PBN atau PJBL. Mengajak murid memberikan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Membuat media dan bahan ajar yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat belajar murid. Membuat catatan khusus target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Membuat jurnal harian yang berisi capaian keberhasilan. Kelima, atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang saya libatkan dalam pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang dapat meningkatkan berpikir kritis dan kreatif murid? Apa saja peran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran? Kapan pelaksanaan pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan dilaksanakan? Tindakan atau penyelidikan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sesama guru untuk menyusun rencana atau strategi pelaksanaan pembelajaran. Mengajak kepala sekolah atau rekan sesama guru untuk menjadi supervisor pada saat pelaksanaan pembelajaran. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sesama guru, dan murid tentang refleksi dan evaluasi terkait pembelajaran yang dilakukan. Membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran dan melakukan pelaporan secara berkala kepada pihak terkait. Demikian penyajian saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga saya dapat menjadi guru penggerak yang mampu mewujudkan visi terwujudkan murid yang berbudi pekerti luhur, mandiri, kolaboratif, kreatif, dan berdaya saing dalam lingkungan merdeka belajar. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.